ketika saya ngomong kematian Mas, plek langsung pundak saya kena pukul, tep gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, berjumpa lagi dengan saya Syafiq Manaf di channel Sakinah Menyapa. Sahabat-sahabat pasti tidak asing dengan benda ini. Ya, betul. Ini adalah foto rongsen yang biasanya menjadi penunjang dari pemeriksaan di rumah sakit. Rongsen ini akan menjadi alat untuk memastikan apa keluhan yang Anda alami. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang dokter spesialis radiologi yang ahli membaca foto rongsen tersebut. Nah, kita sapa langsung beliaunya Dr. Agus Subiantoro. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini kan masih pandemi. Nggih. Apalagi kita di dalam ruangan dan jaraknya ya lumayan berdekatan, maka kayaknya harus pakai masker ini dokter. Ya benar Mas Afik. Monggo. Hari ini sehat nggih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi kayaknya dokter itu harus sehat ya. Karena kalau dokternya ndak sehat itu kan gimana ya? Kredibilitas dokter itu kayaknya, loh piye sih dokter kok gak sehat? Konten dok? Iya benar Mas Afik. Karena apa? Karena performa kesehatan itu juga ditentukan dari performa seorang dokter juga. Apabila dokternya tampilnya bagus dengan kondisi sehat yang fit, maka akan memberikan impact, yaitu dampak pasien lebih percaya kepada pemberi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Berarti dokter nggak boleh sakit dok? Sebenarnya kalau dokter nggak boleh sakit itu ya mustahil, karena dokter juga manusia, seperti juga rocker juga manusia, maka dokter juga manusia. Tetapi bedanya dokter sama yang bukan dokter itu adalah yang kalau saya pahami, dokter tahu tentang penyakit sehingga dia bisa mengantisipasi, kemudian mencari solusi-solusi ketika menghadapi permasalahan penyakit. Itu saja. Selainnya ya manusia biasa, Mas Afik. Oke. Jadi dokter sebagai dokter spesialis radiologi ini kan istilahnya spesialis penunjang ya. Di belakang atau di bawah dari penunjang dari dokter spesialis penanggung jawab. Ini kan sangat jarang untuk bertemu dengan pasien. Padahal seorang dokter spesialis apapun itu butuh memastikan penyakit itu kan dari hasil penerawangan atau pembacaan dari foto rongsen itu dokter. Betul nggih? Salah satunya. Nah, sebenarnya bagaimana peran dari seorang dokter penunjang atau spesialis radiologi ini? Jadi kalau kita ngomong tentang mekanisme pelayanan atau pengobatan terhadap pasien, kita pasti akan mengenal dua. Yang pertama adalah dokter DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Yang kedua seperti saya, dokter PK, dokter PA adalah termasuk dokter penunjang. Yang artinya kerjaan kita adalah membantu seorang DPJP untuk menegakkan suatu diagnosa yang sedang dialami oleh pasien. Jadi kalau dikatakan kita berada di posisi di belakang layar, notabene benar kita di belakang layar, tapi kita juga tetap kok berinteraksi dengan pasien. Seperti saya. Jadi saya ketika saya melakukan USG, ya pasti saya ketemu pasien. Saya melakukan anamnesa, tanya keluhannya. Kemudian saya juga melakukan pemeriksaan USG dengan alat USG. Dan nanti setelah pada waktu proses, itu pasien kadang-kadang tanya kepada saya, "Dok, bagaimana hasilnya?" Ya saya jawab sesuai dengan kapasitas saya pada waktu itu. Saya tidak boleh melebihi kapasitas saya sebagai dokter penunjang. Misalnya memberi informasi yang nanti merupakan bagian dari seorang dokter penanggung jawab pasien. Sebagai oke lah, tadi dikatakan orang di balik layar, dokter yang di balik layar lah ya. Nggak kepingin dok kadang-kadang, wah ini saja nih aku nih harus nerangkan atau gimana dok? Jadi begini Mas, yang saya pahami, yang paling dikhawatirkan kita ketika mengedukasi pasien itu adalah menimbulkan kebingungan. Karena apa? Kebingungan antara informasi pertama dan informasi berikutnya, apabila itu terjadi menimbulkan ketidakpuasan. Itu yang harus kita jaga. Kita usahakan semuanya sinkron. Dalam artian biarlah nanti seorang DPJP yang akan menjelaskan detail apa yang dialami oleh pasien.
daripada nanti kita memberikan informasi yang dalam tanda kutip akan dibandingkan oleh pasien. Informasi awal dengan informasi terakhir. Yang paling kita takutkan kalau ada perbedaan. Karena apa? Karena seorang DPJP itu pasti dia sudah mengetahui sejarah kondisi pasien mulai dari awal dia masuk, klinisnya seperti apa, keluarnya seperti apa. Sedangkan kita yang dokter penunjang, kita hanya satu bagian saja dari proses pengobatan itu saja. Jadi tidak mungkin kita nanti mendahului atau memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan seorang DPJP. Artinya dokter, untuk menegakkan diagnosa seorang pasien itu butuh kerjasama dari berbagai macam pasien. Nah, selama ini yang kita tahu itu kan kita ke spesialis jantung, kita ke spesialis anak kadang-kadang atau ke spesialis apapun. Itu kayaknya kita taunya ya dokter spesialis itu. Tapi sebenarnya di belakang itu ada banyak orang lah ya, banyak yang terlibat, yang terlibat, baik dari medis maupun paramedis itu banyak terlibat sekali. Jadi tidak seperti tukang fotokopi langsung masuk kasihkan kertas habis itu jadi selesai enggak, atau proses-proses tahapan-tahapan. Apalagi nanti kita kalau sudah ngomong pasca sakit ada rehab medis dan segala macam, semuanya harus terintegrasi, harus dalam satu line tertentu yang memang tujuannya untuk kebaikan dari pasien. Nah, Dr. Agus Subiantoro ini merupakan dokter dari Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Ini berasal dari Balong Panggang, Gresik. Dan menurut informasinya, ini seluruh keluarganya merupakan dokter. Bahkan istrinya juga dokter. Dan menjadi dosen fakultas kedokteran juga. Betul begitu, dokter? Betul, Mas. Alhamdulillah, betul. Apakah memang orang tuanya dulu dokter atau gimana kok semuanya dokter ini? Bahkan informasinya juga salah satu anak atau keponakan, ini anak ya, anak dari dokter Agus ini juga sekarang sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran. Terus pun diceritanya, dokter? Jadi gini, Mas, kalau ngomong tentang sejarah saya secara pribadi itu, saya itu lahir ya memang di Balong Panggang. Anak desa yang dibesarkan di desa juga. Bapak saya itu kepala desa, ibu saya seorang guru SD. Punya 2 anak, saya sama kakak saya. Kakak saya perempuan dan yang kedua saya. Sejak kecil kita memang istilahnya juga nggak neko-neko. Kita disekolahkan di sekolah SD desa, kemudian SMP-nya di Kecamatan Balong Panggang, baru SMA-nya yang beda. Kakak saya ke Gresik, saya ke SMA Negeri Soko Mojokerto. Jadi dekat dengan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Kalau ngomong apakah seperti yang saya sebutkan tadi, bapak saya kepala desa, sebenarnya termasuk orang awam tentang masalah dunia kedokteran. Cuma orang desa punya cita-cita. Kalau bapak dulu ngomongnya selalu begini, kamu harus bisa lebih dari bapak saya. Lebih dari bapak. Ya. Kalau bapak ini seorang kepala desa, kamu lebih tinggi lagi, itu lebih baik. Itu. Jadi camat? Enggak juga. Nah, hal-hal seperti itu yang memberikan motivasi kepada saya. Tetapi sebenarnya, apakah sejak awal saya kepengen jadi dokter? Enggak juga. Saya kebanyakan mungkin seperti remaja-remaja yang lain itu, ya mengalir aja. Baru setelah saya SMA, kakak saya kan yang perempuan kan di atas saya 1 tahun. Itu adalah orang yang mengarahkan saya, dalam artian menginspirasi saya. Saya mau kemana, ya saya niru kakak saya, itu aja. Jadi kakak saya dulu waktu pertama kali sebelum masuk kedokteran, diterima di ITS, saya juga mau masuk ITS. Setelah tahun berikutnya masuk kedokteran, saya juga masuk kedokteran. Jadi sering saya tuh sama kakak saya tuh olok-olok, nih gak punya pendirian seperti itu. Tapi buat saya ya memang saya nggak punya istilahnya ambisi tertentu, saya ngikut aja. Dan kalau ditanya kenapa atau bagaimana saya punya keinginan-keinginan seperti itu, prinsipnya satu, Mas, waktu dulu itu. Saya itu paling ingin itu melihat orang tua saya bahagia. Melihat orang tua bahagia. Karena apa? Karena saya ternyuh ketika bapak betapa bangganya ketika saya
bisa mendapatkan prestasi di sekolah. Dan pikiran saya pada waktu itu, itulah hal yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya. Terus yang berikutnya tentang masalah istri, masalah anak. Istri memang benar, istri saya seorang dosen yang sama juga di Fakultas Kedokteran UNER, dan anak saya juga yang sekarang yang terbesar itu barusan masuk juga di Fakultas Kedokteran UNER. Ya. Jadi ya memang biasanya kan apel itu jatuhnya juga nggak jauh-jauh dari pohonnya. Oke. Dan kita kadang-kadang dari orang tua itu punya pikiran satu. Kalau bisa ada yang mau meneruskan perjuangan dari orang tua, baik itu profesi ataupun kalau bisnis ya mungkin bisnisnya orang tua. Jadi yang bisa kita arahkan ya kita arahkan. Tapi sebenarnya itu kembali ke anaknya masing-masing juga. Ya, baik dokter. Artinya pilihan masuk kedokteran ini berawal dari pesan yang disampaikan oleh Bapak waktu itu ya, bahwa sampean anak-anakku itu harus bisa melampaui apa yang sudah saya lakukan. Nah, saat masuk ke Fakultas Kedokteran itu kayak saya nih lah ya, orang kebanyakan wangil dok. Bagaimana dok ceritanya saat kuliah di Fakultas Kedokteran? Apalagi informasinya kan ketemu istri juga di sana. Nah, bener. Ada hal yang seru mungkin atau bagaimana dok? Kesulitan-kesulitan juga lah. Jadi kalau masuk kedokteran itu memang susah mas. Pertama itu butuh waktu yang lama. Pendidikan dokter zaman saya dulu paling cepat 6,5 tahun. Itu butuh kerja keras. Kemudian ditambah dengan jaga, dengan kerja di laboratorium dan segala macam pasti butuh. Kemudian kita harus butuh suatu ketahanan mental juga. Karena apa? Setiap hari kita ketemu sama pasien, diajari oleh guru-guru kita, mendapatkan pressure dari lingkungan kita. Itu semuanya butuh ketahanan emosional. Jangan sampai kita hanya karena kita tidak stabil emosinya, kita gagal dalam proses-proses pendidikan seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lain, saya pikir semua jurusan itu sama. Semua harus serius dalam pendidikan yang dilalui. Jangan sampai gagal hanya karena ketidaksiapan kita dalam proses-proses pendidikan yang kita lalui tersebut. Kalau jenengan tanya kenapa saya punya istri seorang dokter, ya itu saya juga bingung mas. Kenapa istri saya mau sama saya? Itu apakah dia adalah korban persepsi yang baik terhadap saya, ataukah karena mentok hanya saya? Ini nanti dilihat sama istri juga lah yang dokter ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Atau karena witing tresno jalaran saka kulino dokter? Bisa seperti itu bisa. Karena notabene mahasiswa kedokteran itu bagaikan terkungkung mas. Fakultas kedokteran yang di UNER itu kampusnya terpisah dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Jadi tiap hari ketemunya adalah teman, kakak kelas, dosen. Ya sehari-hari seperti itu. Jadi kebanyakan di angkatan saya di Fakultas Kedokteran angkatan 95 itu ada sekitar 25 kurang lebih atau lebih barangkali itu pasangan yang sesama satu angkatan. Satu angkatan. Di angkatan saya 95. Luar biasa. Mungkin itu salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan atau kesulitan saat mempelajari ilmu-ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran waktu itu. Dan kira-kira waktu itu yang paling sulit saat belajar itu apa dok? Kalau tentang belajar ilmu kedokteran ya rata-rata sulit mas. Itu cuma kan karena kedokteran itu sifatnya itu berjenjang, jadi tidak mungkin kita bisa naik ke jenjang lebih tinggi kalau jenjang yang lebih awal belum selesai. Jadi mau nggak mau dengan segala macam resiko, mau mengulang atau memperpanjang masa studi di salah satu jenjang itu harus diselesaikan. Jadi pasti semuanya susah. Karena apa? Kita berhadapan dengan cara ngobatin orang. Beda sama bengkel. Kalau bengkel itu ngobatin misalnya betulin motor. Motornya bisa dilepas, mesinnya dimatikan. Sedangkan kalau dokter ngobatin, tapi nyawanya nggak boleh dilepas. Itu yang bikin pusing. Karena apa? Karena semuanya sesuai dengan skema-skema untuk menyelamatkan pasien tersebut. Oke, itu saat menempuh dokter atau kedokteran umum. Nah, saat menempuh spesialis radiologi nih dok. Saya kemarin waktu cerita dari dokter Nila itu kan
kalau di spesialis kandungan itu sudah masuknya susah, apalagi saat berproses di pendidikan itu. Apakah memang begitu dokter di spesialis radiologi juga? Ya sama saja sebenarnya sih Mas. Cuma pertama yang membedakan saya sama dokter Nila yang kemarin dokter kandungan adalah sama seperti DPJP sama dokter penunjang. Prinsipnya tetap sama. Jadi pola-pola yang kita temui waktu pendidikan itu terbawa sampai ketika kita bekerja di rumah sakit. Nah, kalau jenengan tanya kesulitan waktu di radiologi, yang menurut saya adalah pada waktu melakukan guiding. Guiding ya. Guiding itu semacam gini. Kita itu dimintai tolong untuk membantu proses guiding. Guiding itu nusuk tumor misalnya yang ada di paru-paru, tetapi dari luar dengan hanya dipandu dengan alat CT scan. CT scan saya yang menentukan, dokter radiologi yang menentukan di mana titiknya yang aman, yang bisa dijangkau, kemudian juga tidak tidak menyulitkan secara proses pengambilan sampel. Nah, dokter patologi anatomi ketika mau melakukan tindakan guiding, ngambil spesimen bagian dari tumor tersebut, menunggu bagaimana pendapat seorang dokter radiologi. Apakah aman atau tidak? Terus kalau sudah aman, di mana titiknya? Itu yang bikin paling menurut saya menegangkan, karena itu nanti berhubungan langsung dengan manusia. Kalau kita salah menentukan titik, ya kan bisa nggak karu-karuan itu pasiennya. Iya, kalau profesi atau pekerjaan nih dok, mulai masuk RSI Sakinah sejak kapan atau berapa tahun lah? Saya masih ingat, saya pertama kali masuk Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto itu tanggal 26 Desember 2002. Saya bulan Agustus 2002 itu lulus. 26 Desember 2002 saya masuk Rumah Sakit Islam Sakinah dan menjadi dokter jaga pada waktu itu. Itu pertama kali. Pengalaman yang mungkin paling mengesankan atau mengesalkan dokter di rumah sakit sampai hari ini? Kalau suka duka atau pengalamannya itu banyak Mas. Cuma yang masih teringat pada saya waktu itu ya pertama waktu saya dokter jaga di Rumah Sakit Islam Sakinah itu pernah dipukul sama keluarga pasien. Dipukul sama keluarga pasien? Gimana ceritanya dok? Jadi waktu itu saya jaga di depan. Kemudian ada pasien sakit penyakit jantung koroner yang dirawat di belakang. Nah, pada waktu itu pasien habis dari kamar mandi. Padahal seharusnya pasien penyakit jantung koroner nggak boleh pindah-pindah tempat, istirahat total. Tapi pasien itu maksa untuk ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, kemudian tidur di atas bed pasien. Habis itu mati Mas. Nah, pada waktu mati itu sebagai dokter saya dipanggil ke belakang. Sudah saya lari ke belakang, ke belakang. Saya datang pasiennya sudah meninggal. Nah, statement saya menyatakan kematian. Ketika saya ngomong kematian Mas, plek langsung pundak saya kena pukul, gitu. Untung gak kena kepala. Kalau kena kepala ya nanti kan benjol semua saya seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah sama teman-teman perawat yang lainnya ditenangkan, kemudian dijelaskan kenapa proses itu terjadi. Nah, itu salah satu suka dukanya. Yang kedua, Mas, ini yang bikin saya nggak lupa juga. Pernah ada salah seorang pengurus NU, istilahnya itu Rois atau apalah, pokoknya pengurus teras di PCNU Mojokerto. Sakit jantung waktu itu. Nah, malam-malam ketika saya jaga ditelepon, dok, ini Pak Yai ini, saya nggak sebutkan namanya, sakit dok dadanya. Saya tanya, sakitnya apa? Jantung dok. Sudah lapor sama dokter jantungnya, nggak bisa dok, ini harus diapakan. Akhirnya saya jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai dokter jaga, sudah dikasih ini. Tuh, karena waktu malam itu saya jawabnya juga seingat sesuai dengan kemampuan saya juga.
Paginya saya baru sadar bahwasannya dia adalah tokoh NU yang ada di Mojokerto. Saya bayangkan misalnya pada waktu itu malam itu meninggal, pasti satu Mojokerto pasti rame. Trauma dengan kejadian sebelumnya. Iya. Itu saya selamat saya bilang gitu aja. Akhirnya paginya saya tanya lagi, gimana Mas? Nggak apa-apa dok, selamat dok. Alhamdulillah saya bilang begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, dokter masuk kedokteran, kemudian masuk Sakinah, berpendidikan di spesialis radiologi dan sampai hari ini pasti ada orang-orang yang ya mungkin berjasa kepada dokter terhadap semua proses ini. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada keluarga, guru atau kolega atau yang lainnya. Monggo dokter. Ya. Jujur saja proses yang panjang yang saya alami itu bukan karena kelebihan saya. Itu yang pertama dan saya harus mengakui itu. Kedua, banyak yang terlibat dalam proses saya sampai seperti ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang pertama pada kedua orang tua yang telah melahirkan, menjadikan saya seperti ini, mendidik saya. Kemudian kakak sebagai inspirasi saya, istri, anak-anak saya yang selalu mendukung apa-apa yang sudah saya lakukan selama ini. Kemudian wabil khusus adalah pada semua guru-guru saya, mulai dari saya SD sampai saya menjadi seorang dokter spesialis radiologi. Karena menurut saya orang tua itu adalah yang melahirkan saya ke dunia, tetapi guru-guru yang bisa mewarnai saya, salah satunya menjadi seperti apa saya sampai saat seperti ini. Guru tidak hanya guru kedokteran, tapi juga guru-guru agama yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebenaran. Kemudian guru-guru sekolah dasar menengah atas ataupun pertama itu juga mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Karena sukar menjadi orang baik kalau kita tidak melalui proses pembelajaran. Sukar menjadi pribadi yang baik kalau tidak ditempa oleh proses yang panjang. Jadi semua orang itu di sekitar saya, termasuk manajemen rumah sakit yang memberikan kesempatan saya bekerja di Sakinah maupun di rumah sakit yang di luar Sakinah, saya juga terima kasih banyak. Karena disitulah ilmu saya itu bisa bermanfaat. Ya, baik dokter, dengan penyampaian jenengan ini kita harus mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Lain waktu kita bisa sambung lagi mungkin ya dengan bahasan yang lain mungkin ya. Nah baik, terima kasih sahabat Sakinah. Kita akhiri bincang-bincang kali ini dan kita akan berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Tetap di channel Sakinah Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter.